tahu semua kalau berita-beritanya kan hidup di dalam penjara itu kan nggak enak banget ya. Parah. Pokoknya udah gelap, sepi. Iya. Nah, tapi kan udah keluar. Tapi sekarang kita mau membawa kamu lagi ke dunia yang gelap. Oh, wow. Tanpa lampu, tanpa penerangan, yang ada cuman betis gede. Yeah. Let's go. Nanti yang akan jelasin peraturannya adalah si Gede. Oke. Gaileng Daerga, oke? Dan selanjutnya si Gilang akan menjelaskan peraturannya di dalam ini. Aku pun gak tahu ada apa. Yang aku tahu cuman kalau ngeri langsung pegangan sama betisnya Gilang ya. Kalau di luar pegangan sama bibir lo. Ayo, mari kita masuk ke sini. Tutup dulu. Ikut saya. Robi Abbas. Ya. Ini adalah kursi. Awas, sini. Nah, ini kursinya. Silakan duduk di sini. Oke, lu pernah punya ketakutan dengan ruangan gelap? Sama sekali enggak. Pemirsa, Robi Abbas sudah masuk ke dark room dan di sini tantangan yang akan diberikan adalah nanti dia harus menebak siapa misteri guest kita. Dan misteri guest akan memberikan beberapa clue yang berhubungan dengan Robi Abbas tersebut, oke? Katanya orang ini pernah memiliki kedekatan dengan Anda. Wow. Itu kalau menurut Anda, ya. Tidak tahu menurut orang ini. Nah, apakah betul orang ini adalah kerabat terdekat Anda? Kita akan saksikan sama-sama nanti. Kita mulai ya. Udah pakai earphone-nya, Robi? Sudah. Sudah. Clue pertama, silakan misteri guest. Nama saya ada di capture BBM kamu. Namanya ada di capture BB. Wah. Apakah salah satu dari ketiga nama yang sudah disebutkan tadi? Kita akan tahu nanti ya. Baik. Yang sebentar, yang mau gue tanya adalah di capturean BBM lo itu yang pernah lo edarkan, inisialnya siapa aja sih, Robi? TM, TM, AA, AA, SB. SB. Kayaknya lebih deh. Baik, kalau begitu itu seingatnya dia. Padahal sebenarnya mungkin masih akan ada lagi. Dan mungkin aja salah satu di antara nama tersebut hadir di sini. Silakan clue yang kedua. Clue yang kedua, misteri guys. Iya, aku lagi mikir, sabar. Iya, saya sempat dikasih harga sama orang ini. Sempat dikasih harga oleh orang ini. Oh, inisialnya. Inisialnya kemarin udah banyak inisialnya di pemberitaan. Dan itu betul semua? Iya. Oke, baik. Next clue. Cukup, udah gitu doang. Apaan misteri guys kayak begitu? Mungkin gini, RA boleh nanya ke MG kita. Udah tahu kayaknya dari suara-suara ya. Emang lo tahu? Bisa nebak ya? Coba siapa? AA. AA? Ya. AA? Oh, BB. AA. Apakah Iya. betul itu? Kenapa lo dari suaranya? Gue dari 3 orang ini tiga-tiganya sangat dekat. Gue tiga-tiganya bisa tahu tipikal eventnya, suaranya dikecilin, dibesarin, apalagi uangnya, parfumnya. Gue udah tahu gitu. Oke. Iya. Oke, baik. AA udah pasti kita lock jawabannya ya? Iya. Kita lock jawabannya, baik. Apakah betul orang ini adalah yang dimaksud oleh Robi? Apakah dia AA? Kita akan nyalakan lampunya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. AA. Sosok tahu ya kamu ternyata. Stop, jangan dulu ngobrol di sini. Karena di sini tidak ada orang, mending kita ngobrol di depan aja, oke? Mantap. Oke, Kartika Putri ternyata bukan AA. Dia bilang, tadi kan dibilang kenal. Bilang kan? Iya. Saya nggak bilang kenal. Saya tidak kenal dengan Anda. Oke, baik. Mari. Silakan. Kenapa sih Kartika Putri? Apa? Kipas-kipasan kayak gitu gerah. Saya panas, Pak. Saya udah Panas dari kenapa? tadi sebelum syuting tuh udah Tenang, bawaannya. tenang. Oh, ini bukan AA. Ini apa? Ini OO. Oh, Oh, di dalam Kartika Putri. Saya. Kartika Putri, duduk dulu. Sabar dulu, minum dulu, kasih tepuk tangan dulu. Ayo. Kartika Kenapa? Putri. Kartika Putri Saya. Saut. Kenapa gerah? Kenapa? Gerah banget ini orang karena kasus ini orang hidup saya menjadi apa ya?
ribet, rempong, mengganggu sekali, menyebalkan sekali, merusak citra saya yang saya jaga dengan baik selama ini. Oke, emang yang di BBM itu lo yang nyebarin? Nah itu yang penasaran. kan gini. Bukti, bentar, Coba sebentar. dari klarifikasi Sebentar. deh. Pertanyaan saya adalah, apakah bukti BBM yang ada capture nama inisial saya? Ya tidak. 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 Bukan, berarti bukan ada, lo yang nyebarin. Ada pihak-pihak lain yang membuat capture itu. Betul. Berarti kalau seandainya saya nggak ada kerjaan, saya iseng, saya mau tuntut, kamu siap dong untuk menjadi saksi ya. Siap, Kalau siap. itu bukan punya kamu ya. Siap. Emang sebel banget ya kalau Emang apa yang keluar tuh apa? Siap. Kalau nggak salah pernah dulu ada kasus di koran ya? Di semua media sosial. Jadi awalnya kan kaget. Tahu lah dia tertangkap dengan siapa gitu, dan kita nggak pernah kenal ya. Iya, memang. Ini nggak bohong. Nggak kenal, jadi Nggak ya. kenal, sama sekali nggak kenal. Tiba-tiba aku syuting di lokasi syuting, tik, wah lu masih aja syuting, waktu itu syuting film sampai pagi kan, masih aja lu syuting sampai pagi gitu, udah pego mahal nih gitu, masih aja mau syuting katanya gitu. So aku bilang apaan sih gitu, nggak terlalu diambil pusing. Tiba-tiba sore ada puluhan telepon, SMS, segala macam. WhatsApp gitu, terus tiba-tiba orang nanya berita ini gitu kan, dan aku relax aja, emang bukan aku sama sekali gitu kan, jadi kayak enggak lah, nggak peduli. Sampai akhirnya mama telepon, keluarga pada komplain, bertanya gitu. So aku bilang, Mam demi Allah Rasulullah gitu, kayak bekerja pulang pagi siang sore malam, kalau udah 150 juta istilahnya ngapain lagi kerja gitu. Terus dan aku nggak pernah yang namanya pergi ke klub, nggak pernah yang namanya nongkrong, tidak pernah clubbing, hidupan seperti itu sangat-sangat jauh gitu. Jadi sempat awalnya mama udah lama mama lebih tahu aku gitu, nggak mau nuntut tadinya. Cuman karena beritanya makin besar, semuanya berpikiran negatif, dan akhirnya mau nggak mau aku melaporkan RA pada saat itu karena ditulis di media bahwa itu adalah capture it dari. Padahal RA sendiri pada waktu itu difitnah sebenarnya oleh orang yang Iya. karena RA tidak melakukan itu. Dan saya tuh sudah dikonfrontir. Dan udah. pada saat itu kenapa saya tidak lanjutkan kasusnya? Pada saat itu akhirnya ada salah satu teman media yang mengaku bahwa itu dia yang menayangkan tanpa ada klarifikasi dari saya. Maupun dan si sumbernya. iya, dari yang menerbitkan di salah satu koran terlebih dahulu kan karena awalnya. Dan aku pun pada saat itu minta pihak media itu untuk minta maaf kepada aku meskipun nggak dia jalanin. Sampai waktu itu mau ditahan tapi aku tarik lagi cabutan karena aku kasihan. Dia punya anak, dia punya keluarga, dia nangis telepon aku bahwa nanti anak saya gimana karena aku punya anak. Jadi aku berpikir panjang pada saat itu dan yang bikin aku mutusin untuk case close karena dia udah membuat pengakuan bahwa memang dia tidak kenal saya. Saya rasa ya udah lebih dari cukup gitu kan. Dan buat apa sih? Maksudnya gimana ya? Kalau aku pribadi adalah istirahat aja susah gitu, kerja keras. Ini bukti statement saya ini yang akan saya katakan adalah sebuah penguatan bahwa Kartika ini memang betul tidak pernah melakukan apa-apa atau yang bersifat dengan yang namanya asusila. Aduh, Pemirsa. nauzubillah min Nah, zalik. jadi saya sendiri ini walaupun bukan karena kita sedaerah sama-sama dari Sumatera Selatan, tapi memang saya tahu betul dia seperti apa. Saya tahu betul schedule-nya kayak gimana dan saya juga kenal dengan orang tua dan anaknya pun saya juga dekat. Jadi saya bisa jamin bahwa Kartika Putri tidak terlibat dalam kasus prostitusi dimanapun itu. Ya? Aku tuh sampai Sama benar sekali. sempet makanya ada statement aku yang bilang gini, siapa yang berani membuktikan berapapun itu harganya ya, I don't Kalau care kasih gitu. 1 Aku bilang miliar. aku akan balikin berkali lipat meskipun duit kita nyarinya susah ya, Bo Kamu gitu. bayar 1 miliar katanya waktu Iya itu. iya, aku berani bayar berapapun gitu. Kalau ada yang berani membuktikan bahwa aku Melakukan atau berhubungan dengan apalah. Tidak ada, aduh. Dan apa ya? ternyata terbukti emang nggak ada yang bisa ngebuktiin karena emang nggak ada apa-apa. Emang nggak ada apa-apa. Tapi yang sempat kesebar apa sih capturean muka apa? Ada fotonya, Ada foto. ada nama KP-nya, fotonya jelas foto aku gitu kan, KP dan harga gitu. Terima kasih Kartika. Sekarang dari Robi sendiri, silakan mungkin untuk mengklarifikasi masalah kalian berdua ini. Pas setelah klarifikasinya Kak Kartika, aku kok ada dari orang Mabes datang untuk berani nggak setiap dikonfrontir sama Kartika? Oh berani, memang saya nggak pernah membuat soal capture it seperti itu. Oh berani ya, saya udah minta maaf kan dengan orang itu. Saya nggak pernah ada konfrontir capture it kayak gitu. Dia bilang, kok bisa ada capture it? Semenjak saya ketangkap, saya nggak megang handphone sama sekali. Hubungan saya ke keluarganya 3 hari baru saya dibesuk. Jadi kan itu tanda tanya besar dari mana ada itu datang gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi ini kasusnya sebenarnya memang sudah selesai dan masing-masing pun sudah tahu bahwa ini ada pihak ketiga yang Dan akhirnya kesian membuat. juga ada beberapa teman artis juga yang ada inisialnya gitu Ke ya. bawah-bawah. Ke bawah-bawah Betul. lah. Ya, Jadi oke. itu yang benar, makanya
Makanya kayak aku sempat kemarin lihat dia di salah satu TV gitu, RA ayo come on lah gitu ya. Maksudnya sekarang setiap perempuan jika sudah memilih jalan seperti ini ya harus siap dong dia dibongkar. Harus siap dong menerima konsekuensi pekerjaan dia gitu. Jadi sebutin aja siapa yang beneran gitu. Jadi yang nggak beneran itu tuh nggak kena imbasnya gitu. Nah, pada kesempatan ini mau nggak kalau begitu sebelum kita lanjut dari Robinya sendiri deh. Oh ya Mungkin pasti. untuk ngobrol ke Kartika, entah itu Dari meminta pertama maaf pun atau- saya ngomong sama yang ke polisi itu kalau bisa dipertemukan dong karena sama KP gitu. Jadi ini pertama ketemu ya? Pertama, tapi Oke. saya udah waktu itu sudah bilang ke yang orang yang Mbak bikin laporan itu, saya bilang tolong dong dipertemukan jadi saya bisa jelasin juga ke media emang dia nggak ada sama sekali nggak ada namanya. Tapi sampai sejak saya bebas belum ada ke situ baru sekarang sih ketemu Ya. gitu. Jadi sebelumnya saya diminta maaf. Iya, yang nyebelin juga pengacara kamu tuh. Oh iya kenapa? Pengacara kamu yang nggak jelas siapa itu ya, yang orang tua itu dia sempat bilang, iya saya kenal dengan Kartika dan manajernya gitu. Itu kalau saya nggak ada pekerjaan, kalau saya nggak repot gitu ya, udah saya kejar, saya permasalahan, saya tuntut gitu karena ngomongnya dia di acara TV itu dia bilang begitu, dia bilang iya saya sama Kartika emang nggak kenal langsung, tapi saya kenal sama manajernya. Hei bapak tua gitu ya, pasti orang kenal manajer saya karena saya taruh di Instagram saya. Kalau orang mau butuh pekerjaan saya, kalau saya pekerjaannya macam-macam nggak mungkin saya taruh manajer saya di sana. Gini, takutnya masalah baru muncul, kemudian ya kita nggak pernah tahu di luar sana nanti gimana. Gak apa-apa kamunya jadi lah nggak kalau kerja. emang dia nantangin ya. Lu jual gua beli tua. Tau gak karena berita ini, emak gue sakit, nenek gue nangis, gue dilempar koran sama om gue di muka gue, rapat keluarga, ada arisan keluarga, datang om saya datang melempar koran, brak. Iya, bagaimana Palembang Emang enak gitu kayak apa sih om gitu pulang kerja, pulang ngurus anak sama keluarga, ke tempat malam enggak, tiba-tiba dibilangin kita dijual beli, emang kita ayam. Nah, tapi kita tentunya sudah mendengarkan klarifikasi langsung dari Robi Abbas Iya, bahwa iya. hal tersebut tidak dibenarkan ada pihak ketiga. Dan Itu gak poinnya. disampaikan ya sama om Itu tua. intinya. Oke, kalau begitu ini masih akan ada keseruan lainnya dengan Kartika Putri dan juga Robi Abbas. Ada misteri guest lagi. Oh, jangan-jangan sih. Aduh. Aduh. Sesaat lagi deh, stay di rooftop. Masa dia sih?